Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keinginan untuk hidup, ratusan dunia layu. Sekilas dari mata, dan dunia sudah sangat berubah. Di ujung langit dan bumi, sosok buram dan besar itu berbicara saat duduk di sana. Seolah-olah itu hidup di masa lalu. Itu menghadap ke 3.000 provinsi dari alam yang lebih tinggi. Ini adalah kaisar perang. Dia membangun reputasinya dalam legenda kuno, menciptakan legenda dan membentuk dasar legenda klan kaisar. Ini adalah keberadaan kuno yang tak tertandingi. Tidak ada yang berharap dia masih hidup. Berdasarkan catatan buku tulang, dia seharusnya sudah lama mati dari perjalanan waktu yang tak berujung, menjadi satu dengan bumi. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Sulit bagi orang lain untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Kaisar perang mengabaikan langit. Dia sebelumnya telah mengguncang ke 3.000 provinsi dan mengabaikan 9 langit dan ke-10 bumi. Dia telah bermandikan darah raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan memantapkan dirinya sebagai keberadaan yang tak tertandingi. Ada banyak tokoh mulia di masa lalu, tetapi ketika salah satu dari mereka dibesarkan, tidak ada satu klan pun yang tidak akan gemetar. Ini adalah tabu dan legenda yang hidup. Sekarang setelah dia muncul, siapa yang bisa melawannya? Semua orang mengatakan bahwa dia meninggal, dan ini sudah lama menjadi kesimpulan akhir. Namun, sekarang, dia tiba-tiba muncul lagi di alam yang lebih tinggi. Mimpi besar dan jutaan musim gugur berlalu, siapa yang bisa meramalkan ini? Di sisi ini, langit ditutupi dengan simbol-simbol yang gemerlap. Surgawi tua itu duduk di kehampaan, menerangi langit. 3.000 dunia besar berputar di sekelilingnya, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, melantunkan kitab suci saat mereka melakukannya, menjadikannya sebagai dewa tertinggi. Ini juga tabu, yang membawa manusia ke surga, mendirikan klan kaisar yang lebih tinggi dan memerintah dunia. Individu ini bermandikan darah dewa yang tak terhitung jumlahnya dan membangun kemuliaan kuno. Kedua individu membentuk kontras yang mencolok. Yang satu redup dan tidak jelas, sementara yang lain menerangi masa lalu dan masa kini. Pertemuan keduanya masih bisa dianggap damai. Tidak ada pertempuran besar yang segera meletus. Mereka seperti dua lonceng tembaga kuno yang digali. Mereka mengibaskan debu mereka dan melepaskan suara dao. Jalanmu telah menyimpang, lupa bagaimana berkultivasi. Langit tua berbicara. Kata-katanya membawa kesedihan, tetapi sangat hebat. Seolah-olah seluruh dataran darah berdering dengan suaranya, bahkan mungkin seluruh provinsi iblis. Pada saat itu, keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi terkejut. Bahkan ada lebih banyak orang yang ngeri ke arah provinsi iblis. Ada dewa surgawi yang merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Surga yang lama telah dihidupkan kembali. Ada seorang master sekte yang berkata dengan lembut. Ekspresinya serius, dan suaranya bergetar. Seluruh provinsi iblis tampak gemetar. Sosok surgawi tua di dataran darah tampaknya telah melintasi waktu dan tempat. Semua orang menjadi sadar akan keberadaannya. Mata yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah ini, dan tidak ada orang yang tidak mengalami ketakutan besar. Hidup dan kultivasi harus menjadi perjalanan perbaikan diri yang tidak pernah berakhir. Lupa apa dan penyimpangan apa? Kaisar perang berbicara. Sosoknya yang tidak jelas menjadi lebih agung dan agung, menempati langit dan bumi. Suaranya sangat tenang, tetapi merobek udara seperti kilat. Itu membentang melintasi gunung dan sungai, mengguncang bumi besar yang tak terbatas dan membuat semua makhluk hidup menggigil ketakutan. Kaisar perang muncul. Dia belum memasuki dataran darah,
dan sosok yang tidak jelas itu hanyalah proyeksi ajaib. Tubuh aslinya masih di Provinsi Iblis. Ketika dia berbicara seperti ini, secara alami dunia akan semakin bergetar. Sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya dari Provinsi Iblis semua mendengar kata-kata ini. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak merasa ketakutan. Dia masih hidup. Kaisar perang masih ada di dunia ini. Dewa surgawi berbicara dengan suara gemetar. Ketika kata-kata ini terdengar, itu mengkonfirmasi segalanya. Keagungan kaisar perang tidak ada bandingannya, bahkan jika dia tidak muncul selama ratusan atau ribuan era. Semua orang percaya bahwa dia telah lama meninggal. Sekarang mereka muncul lagi, itu segera membuat dunia ketakutan. Penyebab penderitaan adalah mengejar yang salah. Suara surgawi tua itu tertunduk. Jalan yang salah mungkin bukan kesalahan. Percaya bahwa jalan yang sudah ditetapkan adalah yang terbaik, adalah yang paling menyedihkan. Kaisar perang menjawab. Mereka yang dipenuhi dengan pikiran dan pendapat mereka sendiri selamanya tidak akan dapat mendengar suara orang lain, kata sang celestial tua. Keduanya saling berhadapan dengan tajam. Dao mereka berbeda, dan jalan mereka berbeda. Apa yang mereka yakini bahkan lebih bertentangan. Hong! Pada saat itu, dunia bergetar. Dataran darah terguncang, dan segala sesuatu dalam kisaran beberapa lusin li bergemuruh. Sebuah retakan hitam besar muncul. Gunung dan laut bergerak, dan matahari dan bulan hampir jatuh. Ini adalah tekanan tak berwujud di antara keduanya. Melalui udara, mereka bertemu satu sama lain dan membuat sedikit kontak, namun jenis hasil yang mengerikan ini muncul. Pada saat ini, lupakan Shi Hao dan Yun 11, bahkan dewa sejati tulang putih di dalam medan perang kuno, Iblis Fajra, dan yang lainnya semua menggigil ketakutan. Mereka semua menyembunyikan diri, tidak mau menunjukkan sedikit pun kesombongan. Keberadaan macam apa ini? Hanya kemauan saja, fluktuasi aura mereka akan menghasilkan pemandangan yang begitu menakutkan. Jika mereka menunjukkan kekuatan mereka, itu tidak terbayangkan. Kaisar perang tak tertandingi dalam pertempuran, menjadi kaisar melalui perang. Dia telah menekan ke depan tanpa hambatan sepanjang hidupnya, menyapu semua yang ada di depannya. Langit tua menciptakan legenda tak terkalahkan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Sulit baginya untuk bertemu lawan di dunia ini. Sekarang keduanya saling berhadapan, ini adalah pertempuran sebuah era, konfrontasi yang sangat langka antara keberadaan di puncak sejak zaman kuno. Setiap gerakan yang mereka lakukan akan selamanya dicatat dalam sejarah alam yang lebih tinggi. Seseorang yang mengira dia memiliki Dao, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh Dao, Kaisar Perang berbicara. Suaranya seperti guntur, mengguncang hutan belantara yang tak terbatas dan menekan langit, membuat matahari dan bulan bergetar. Dia sudah pindah. Tubuh aslinya bergerak melalui Provinsi Iblis dan mendekati dataran darah. Itu juga karena Provinsi Iblis yang sangat luas dan terbentang luas yang tahu berapa puluh ribu li bergetar ringan. Aura yang menindas mengelilingi pikiran semua orang. Mereka semua ngeri, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut ke arah surga. Ini adalah Kaisar Perang. Begitu dia muncul dan tubuhnya bergerak, dunia akan bergetar sebagai tanggapan. Keberadaan Provinsi Iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai bersujud di hadapannya. Kamu dan aku sama-sama mencari Dao, jadi apa gunanya berbicara tentang memilikinya? Langit tua itu menjawab. Seluruh tubuhnya bersinar. Helai demi helai energi darah melonjak, merembes keluar dari pori-porinya. Auranya menggetarkan langit di atas dan bumi di bawah. Surga! Semua dewa gemetar ketakutan. Mereka merasakan tekanan kuat bergerak melalui dataran darah dan kemudian menyapu menuju Provinsi Iblis dan surga. Laut dari segala arah melonjak. Banyak orang merasa ini sulit dipercaya.
Beberapa raksasa menghirup udara dingin, dan ekspresi mereka menjadi kaku. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur, dada mereka naik dan turun dengan keras. Melalui harta rahasia, melalui formasi penghubung surga yang sangat besar, mereka melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka semua merasakan getaran yang mencapai jiwa mereka. Di langit di atas dataran darah, Celestial tua melepaskan untaian demi untai energi darah. Itu mendistorsi ruang dan mengisolasi langit, membuat udara itu sendiri tampak tidak stabil. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa dari dia di tengah, garis demi garis retakan muncul di kehampaan. Dia tampaknya tidak ada di dunia ini, tetapi sebaliknya di ratusan dan ribuan dunia yang lalu, merobek ruang untuk turun ke sini. Jenis adegan itu terlalu menakutkan. Semua orang merasa seolah-olah mereka melihat aliran waktu yang besar menembus kehampaan, dan dia duduk tepat di sebelahnya. Dia, di mana tepatnya dia? Apakah dia hidup, atau apakah dia melepaskan kekuatan ilahi dari masa lalu kuno, menunjukkan kekuatannya di dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan oleh beberapa orang di benak mereka. Mereka bisa merasakan gemuruh, weng-weng terdengar di telinga mereka. Suara dao besar memasuki lautan kesadaran mereka, membuat mereka merasa sangat takut dan gemetar tak terkendali. Kekuatan surgawi! Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi yang sebenarnya. Dari manusia ke surga, ini bukan sekedar ucapan. Benar-benar ada jenis kekuatan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu menakutkan. Siapa yang bisa menentang ini? Ini adalah keberadaan tabu yang tak tertandingi dari ras surgawi. Hal ini menakutkan setelah semua. Tidak heran dia bisa berkeliaran tanpa hambatan melalui 3000 alam di era kuno. Sulit baginya untuk bertemu lawan. Lupakan orang lain, bahkan ketika beberapa master sekte melihat adegan ini, mereka semua menggigil di dalam juga. Jiwa mereka bahkan bergetar. Ini mungkin puncak dao manusia. Mungkin jika seseorang berevolusi selangkah lebih maju, itu akan menjadi jenis makhluk yang berbeda, makhluk yang bukan milik alam yang lebih tinggi. Energi darah merembes keluar dari untaian pori-pori surgawi tua demi untai, menciptakan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan yang memanjang keluar beberapa puluh ribu li. Itu mengelilingi seluruh dataran darah. Adegan ini membuat semua orang merasa sangat takut. Kaisar perang, ayo! Ini adalah pertempuran. Langit tua itu berbicara, suaranya seperti lonceng besar yang bergema di langit di atas dan di bumi di bawah. Area kekosongan ini menjadi tidak stabil, seolah-olah akan terbelah. Pada saat itu, formasi pembatasan besar di seluruh dataran darah dan simbol yang menutupi setiap inci dari bumi besar benar-benar musnah, hancur di bawah satu pemikiran dari Celestial lama. Sementara itu, penguasa padang rumput ini, 12 kota kejahatan serentak runtuh. 12 raja iblis yang paling kuat segera dihancurkan, berubah menjadi kabut berdarah. Surga! Tuan telah mati! Raja iblis penyu telah jatuh! Tubuh dan jiwa Raja Iblis perkasa besar dihancurkan. Pada saat itu, teriakan besar alarm terdengar dari 12, sekarang runtuh, kota kejahatan di seluruh dataran darah. Orang-orang panik. Kekuatan macam apa ini? 12 Raja Iblis yang telah menguasai wilayah bumi yang besar ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya semuanya mati, dibunuh oleh kehendak satu makhluk. Formasi hebat yang diletakkan beberapa master sekte di masa lalu semuanya hancur juga. Ini adalah kekuatan ilahi yang mengguncang dunia. Apa ahli yang tak tertandingi? Keberadaan tabu apa? Saat ini, semuanya ditampilkan dengan sempurna. Surgawi tua sedang menciptakan kembali legenda yang tak terkalahkan. Jika Anda bergerak lagi, saya juga akan mengambil tindakan. Tidak akan ada banyak orang dari Celestial Race yang tersisa di dataran ini. Suara acuh tak acuh terdengar. Kaisar perang telah tiba. Tubuh aslinya muncul,
melintasi provinsi iblis ke dataran darah. Itu masih gambar besar yang tidak jelas, menjulang di antara langit dan bumi. Seiring dengan kemajuannya, retakan besar di kehampaan tampaknya telah menghilang, bergabung lagi. Dia seperti leluhur tertinggi dari semua dewa yang mengabaikan gunung dan sungai, mengamati dunia di bawah langit. Dalam lingkup beberapa puluh ribu li, di medan perang berwarna darah yang tak terbatas, ada ahli ras surgawi, tentara bayaran, serta orang-orang ras perang. Itu sangat rumit. Energi mengelilingi tanah kuno. Shi Hao menggigil dalam hati. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat dalam diam. Yun 11 membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Jenis kekuatan ini membuatnya sangat terkejut. Dia merasa sulit untuk tenang. Apakah ini puncak level? Akankah leluhur kuno menemukan kita? Dia berkata dengan lembut. Jangan terlalu banyak berpikir. Dengan kaisar perang di sini, dia tidak bisa bertindak terlalu gegabah. Jika tidak, seluruh tempat ini akan hancur, dan konsekuensinya tidak terduga, kata Shi Hao. Suara kaisar perang terdengar, bergemuruh seperti guntur. Dunia tampaknya berada di ambang pembalikan. Provinsi surga dan provinsi iblis tampaknya bergetar ringan. Gempa bumi dahsyat mengguncang dataran darah. Lautan besar akan berubah menjadi debu setelah sejuta musim gugur, jalan ilahi mengembara dengan kasar. Kami berdua sudah pada usia ini tanpa bertahun-tahun lagi untuk hidup, jadi mulai sekarang, pertempuran itu. Saya ingin melihat pemahaman seperti apa yang telah Anda capai. Pertempuran di luar angkasa. Langit tua itu berbicara. Sosoknya bergoyang, dan kemudian dia menghilang dari dataran darah. Retakan besar tetap ada di tempat aslinya. Bagus. Kaisar perang menjawab. Kilatan petir menyambar. Dia juga menghilang. Kedamaian dipulihkan ke dataran darah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, jenis atmosfer yang menindas itu tidak menyebar untuk waktu yang lama. Keheningan dan keheningan sesaat hancur. Seolah-olah komet merobek langit, seorang individu berjubah perak muncul, di tangannya sebuah tombak. Dia melakukan perjalanan di udara dan berdiri di langit di atas, mengarahkan jarinya ke medan perang. Ras surgawi, ayo! Lawan aku! Kalau tidak, orang-orangmu tidak bisa pergi. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul di langit. Pakar lain melakukan perjalanan melalui udara. Dewa surgawi menutup medan perang, tidak mau membiarkan mangsanya pergi. Apakah kamu pikir ras surgawiku takut padamu? Seorang wanita bergerak melintasi langit dengan bel tulang emas di tangannya. Dia memancarkan tekanan dari dewa surgawi. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Langit tua menghadapi kaisar perang, dan para ahli dari level lain juga bersaing. Ini adalah dendam yang telah ada di antara kedua klan untuk waktu yang sangat lama. Terlepas dari ini, Provinsi Surga dan Provinsi Iblis memiliki beberapa kelompok tentara bayaran tingkat atas yang diseret juga, misalnya, grup tentara bayaran reinkarnasi, grup tentara bayaran darah iblis, dan grup tentara bayaran sayap surgawi. Mereka mungkin memiliki dewa surgawi yang memerintahkan mereka juga. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.